Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Mengatur pola makannya. Sebelum kegiatan KBM pada hari ini, akan kalian cek yang ada di sebelah kalian, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri, apakah ada teman kalian yang hari ini tidak hadir? Ada nggak? Ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Rasa motivasi dalam belajar ini, kalian sebelum lebih yakin lagi sebelum memasuki materi yang akan dipelajari pada hari ini. Tepuk semangat. Hari ini kalian sudah siap untuk menerima materi? Siap. Sudah yakin? Yakin. Tentunya kalian sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bapak cuma hanya mengingatkan kepada kalian, kita akan mempelajari bila berbakat ini. Tujuannya adalah tujuan pembelajaran melalui pengamatan, yaitu tanya jawab, penugasan individu dan kelompok, diskusi kelompok, dan mempresentasikan siswa dapat mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab kelompok, di mana nanti kalian akan dari pembelajaran ini tentunya ada beberapa poin yang akan kalian dapatkan. Poin apa saja itu? Yang pertama adalah menjelaskan definisi dari bentuk bilangan berpangkat. Kemudian yang keduanya yaitu dapat menentukan sifat-sifat dari bentuk bilangan berpangkat. Poin yang ketiga adalah menjelaskan definisi dari bentuk bilangan akar. Kemudian pada poin keempat, dapat menentukan sifat-sifat bilangan dalam bentuk akar dan dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Tentunya ini tujuan pembelajaran pada hari ini adalah itu. Berarti ada 5 poin yang tentunya yang akan kalian pahami dan dimengerti. Ada kelas 7 atau kelas 8 yang menjelaskan tentang apa? Bilangan berpangkat. Maka di tingkat kelas 9 ini sebetulnya sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan bilangan berpangkat itu. Bilangan perpangkatan adalah bilangan yang berpangkat. Untuk memantapkan lagi, buka HP-nya. Sudah? Tunggu. Waktunya cuma 5 menit saja. Sudah, Pak. Sudah? Coba yang sudah angkat tangan. Tes awal kalian. Jadi tentunya tujuannya adalah untuk mengingat pembelajaran yang sudah-sudah, kemudian pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini. Kalau negatifnya, kalian jangan dipikirkan. Itu adalah salah satu bentuk koreksi kalian. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Kita bentuk dulu kelompok, ya. Nanti dengan pembentukan kelompok itu Bapak teknisnya begini. Nanti kalian berhitung, bikin 3 kelompok saja. Nanti caranya bagaimana? Dihitung karena kelompoknya ada 3, maka berhitung sampai berapa? 3. Setelah sampai 3 kemudian balik lagi ke angka 1. Paham? Jelas? Oke. Barangkali ada yang belum dipahami, silakan. Mulai 1, 2, 3, 2. Oke. Tadi kalian sudah berhitung dari mulai 1, 2, 3, 1, 2, 3 terus. Nah, sekarang teknisnya bagaimana? Silakan kumpul. Yang 1 dengan yang 1, 2 dengan 2. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang nanti kalian perhatikan materi apa yang akan disampaikan pada hari ini. Simak dengan baik, ya. Materi pada hari ini tentunya materi ajar dalam bilangan berpangkat dan bentuk akar. Itu pada kelas 9 pada semester 1. Dan selanjutnya
konsep bilangan berpangkat di sini. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A. Berarti di sini dengan N bilangan bulat positif. Coba kalian amati di situ. Yang ditanyakan A-nya berapa kali? Berapa? 4 atau 5? Berarti di situ adalah A pangkat N-nya berapa? 5. Perpangkatan 3 seperti di bawah ini. Ya. Berarti di sini adalah perlu kalian ketahui bahwa 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Coba di situ diamati 3-nya berapa kali? 5. Berarti 3 pangkat 5. Tentunya kalian masih ingat 3 di sini adalah bilangan apa? Bilangan apa? Bilangan pokok atau masih ingat? Basis. Kemudian angka 5 di situ apa? Sebagai pangkat ya? Atau istilah pangkat apa itu? Berarti masih ingat ya? Berarti istilahnya adalah di situ pangkat 5 yang di situ adalah pangkat, kemudian atau istilah dari pangkat itu adalah eksponen. Kemudian perpangkatan 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat eksponen. Nanti kan amati tabel berikut ini. Di sini ada tabel yang tentunya kalian bisa simak dengan baik, yaitu di sini ada 3 kolom. Apa saja di situ? Yang pertama adalah perpangkatan, di mana di situ 5 pangkat 2, ya. Kemudian pada kolom yang kedua yaitu bentuk perkaliannya. Berarti di sini ada 5 pangkat 2 samahannya adalah 5 dikali 5. 5-nya berapa kali? 2 kali. Maka hasil dari perpangkatan ini kemudian bentuk perkaliannya bagaimana? Nah, nilainya berapa? 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Berarti 5-nya ada 2 kali. 5 dikali 5. Kalau seandainya 5 pangkat 3, 5-nya berapa kali? 3. Berarti 5 dikali 5 dikali 5. Tapi di sini yang sudah dicontohkan adalah 5 dikali 5 atau lebih simpelnya adalah 5 pangkat 2. Kemudian pada kolom yang kedua, di mana di sini adalah 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 ini sama hanya dengan 5 dikalinya berapa kali? 3 kali. Berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. 5 dikali 5 pangkat 3 itu sama hanya berapa? Hasilnya 125. Kemudian kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga di sini adalah 5 pangkat 4. Berarti 5-nya dikalikan berapa kali? 4 kali. Dikalikan berapa kali? 4 kali. Dikalikan 4 kali. 4 kali. Oke. Berarti 5 pangkat 4 ini samahannya nilai yang didapat berapa? 625. Di situ ada penjelasannya adalah 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5, di mana angka 5 di situ merupakan sebagai apa? Sebagai basis. Kemudian di situ 5 ada pangkat 3. 3 di situ, angka 3 di situ adalah sebagai eksponen atau angka. Dari sini ada yang tanyakan barangkali? Sudah siap ya? Siap. Kayaknya mukanya meyakinkan ini. Oke. Menuliskan perkalian dalam bentuk perpangkatan. Di sini ada contoh. Tadi dari awal sudah dijelaskan bilangan berpangkat positif, kemudian bilangan berpangkat negatif. Nah, kita di sini tentunya akan melihat pada A ini adalah
salah satu contoh, buka kurung negatif 2 tutup kurung dikalikan, itu berapa kali itu? 3 kali. Negatif 2 dan negatif 2. Jadi di situ kalau kita karena negatif 2, buka kurung negatif 2, kemudian tutup kurung dikalikan berulang sebanyak berapa kali? 3 kali. Maka merupakan perpangkatan dengan basis buka kurung negatif 2 tutup kurung dengan pangkat berapa kali? 3. Di situ kan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, berarti negatif 2-nya berapa kali? 3 kali. Maka pangkatnya berapa? 3 ya. Berarti buka kurung negatif 2 tutup kurung pangkat 3. Buka kurung negatif 2 tutup kurung dikali buka kurung negatif 2 tutup kurung dikali buka kurung negatif 2 tutup kurung dikali buka kurung negatif 2 tutup kurung. Itu berapa kali? 5. Berapa kali? 4 kali. Maka tulisannya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Sebutkan namanya siapa? Depan, silakan. Nanti dulu. Depan silakan. Bacakan. Ya. Buka kurung negatif 2 tutup kurung pangkat 4. Sebelum Bapak menampilkan video terlebih dahulu, barangkali ada yang tanyakan tentang materi yang sudah disampaikan. Ini ada karena berdasarkan dari hasil tes yang tadi, maka Bapak simpulkan mendapatkan 3 kesimpulan, ya. Maka muncul di sini adalah semacam pemetaan yang dimaksud dengan diferensiasi. Bagikan saja untuk kelompok A, kelompok 1 itu akan mendapatkan LKPD, nama kelompoknya adalah kelompok A. Silakan ini lihat. Kemudian kelompok B atau kelompok 2 itu akan mendapatkan LKPD-nya kelompok B, ya. Kemudian untuk kelompok 3 itu akan mendapatkan LKPD-nya C. Ini sudah ada contohnya. Contohnya adalah kalian tinggal mengembangkan saja apa yang tadi Bapak sampaikan di sana. Nah, sekarang lebih mantapnya silakan dibuka di halaman 14 tadi. Ya, silakan. Tuh sudah jelas ya. Kenapa kamu buru? Biasa saja. Tapi semangat kan? Oke, lanjutkan. Itu ada di sini. Lagi. Bagaimana cara menentukan bilangan dalam bentuk perpangkatan dengan n? Ya, silakan. 1 menit. Ya, silakan diskusi. Paham atau belum paham, semuanya? Pak. Ya, yang mana? Yang tadi bapak jelasin itu tuh apa Pak? Yang ngejelasin di kelompok 1 kan? Yang di kelompok 1, maksud Bapak begini. Jadi di situ bahwa kalian silakan yang namanya bentuk perpangkatan bentuk n, ya. Pangkatan itu yang bagaimana? Ya, silakan ditulis di sini. Sebetulnya sama saja. Nah, dari sini nih. Nah, ini nih apa? Ini kan sudah ada penjelasannya sama dengan materi yang sudah disampaikan tadi, ya. Di sini itu sebenarnya berapa kali? Tentunya adalah tadi yang Bapak sudah sampaikan, ada kalau bilangan pokok disebut apa? Basis, sedangkan pangkatnya adalah disebut eksponen. Maka di sini adalah sebagai apa kedudukan? Eksponen. Ya, jelas ya? Nah, silakan bikin apa? Bagaimana? Bapak kasih sudah selesai? Silakan kalau yang sudah selesai angkat tangan. Apa? Kalau basis kan bilangan apa? Bilangan ya? Bilang pokok ya. Kemudian kalau pangkat istilah dari pangkat apa? Oke. Cukup? Bilangan basisnya berapa? Kemudian eksponennya berapa?
Contohnya silakan. Ya, silakan Bapak kasih kesempatan kepada kalian untuk mengekspresikan tadi yang sudah tahu sampai di mana pemahaman kalian materi yang Bapak sampaikan ini, tetapi tentunya kalian sudah menyimak apa yang Bapak sampaikan tadi. Nah sekarang tadi kalian sudah memahami, tinggal silakan kalian gunakan dengan versi kalian. Silakan jauh dari apa yang sudah ditentukan. Ya Pak. Silakan. Sudah? Ya, silakan. Buka kurung min 2/3, tutup kurung pangkat 5. Pangkat 5. Oke, berarti di situ untuk basisnya adalah negatif 2/3. Berarti sebanyak berapa kali itu? 5 kali. 5 kali. Oke. 10 pangkat 3, 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1. Berapa kali itu? 3 kali. Untuk basisnya berapa? Bilangan pokoknya berangka berapa? 10. Angka 10. Kemudian untuk eksponennya berapa ya? Hah? Eksponennya 3. Eksponennya 3. 10 kali 10 sama dengan 1000. Hasilnya segitu. Kemudian jangan juga tadi Bapak buka kelompok 2. Kelompok yang belum yaitu kelompok 3. Silakan siapa yang membacakan? Kelompok 3. Silakan Topik. 5/2 sama dengan 5 kali 5, hasilnya 25. 3. Untuk selanjutnya, tadi sudah kalian masing-masing kelompok kemudian sudah diskusi. Kalian diskusikan LKPD tadi, kemudian nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil dari kerja kelompok itu, ya. Iya, Pak. Nanti salah satu contoh begini, misalnya untuk kelompok 2 nih, ya. Silakan nanti didiskusikan dengan temannya, ya. Bapak minta nanti tiap anggota itu aktif. Yang ada di LKPD itu, silakan kalian apa yang kalian ketahui, silakan, ya. Tentunya dengan cara kalau kelompok berarti musyawarah, ya, saling mengingatkan, kemudian, nah silakan tentukan apa yang kamu ketahui. Mungkin ada yang tanya kepada kelompok 2, ya, tentang hasil dari kerja kelompoknya, ya. Nanti kelompok 2 itu ada yang mencatat kemudian dijawab. Bisa dipahami? Bisa. Begitupun juga dengan kelompok 1 dan 3, ya. Silakan tentukan siapa sebagai notulennya, kemudian siapa yang nanti akan membacakan, ya. Jangan sampai nanti membacakan ini enggak mau, ini mau, ya. Tentukan silakan oleh kelompoknya masing-masing. Begitupun juga dengan kelompok 3, ya. Silakan tunjuk siapa yang nanti akan mempresentasikan, kemudian yang tidak mempresentasikan yaitu mencatat apa yang akan ditanyakan oleh kelompok yang lain, ya. Ada tanyakan? Silakan kalian kerjakan. Waktunya 10 menit. Berarti ini adalah masuk pada tahap ulangan yang kedua, ya. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau kesini aja, ya. Ya Pak. Ya, silakan. Ditambahkan saja, tambahkan saja. Ini tambahkan aja ke sini, ya. Ya. Masuk. Oke, 2, 3. Jangan dulu dibuka. Ya, siapkan alat tulisnya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Sasmin dari kelompok A. Nama kelompok saya ada Silvi, Keisha,
saya Tias Yasmin, Yunita, dan Urip Muhammad Fauzan. Saya akan Muhammad Agus dan Detak. Jawaban pertama untuk soal 2 pangkat 8 adalah 2 dikali 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 2 sama dengan 256. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 2 kali tepuk 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara mengerjakan perpangkatan dari nilai bilangan 628? Ya. Ya. Disimak untuk kelompok 1. Langsung aja, langsung apa-apa. Enggak usah pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Anjani dari kelompok 2 ingin bertanya, 2 pangkat 8 hasilnya berapa? Jawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2 adalah berapa hasil dari perpangkatan 2 pangkat 8. Saya akan menjawab 2 pangkat 8 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 256. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyogi dari kelompok B. Anggota kelompok saya Jatun Nafsiah. Buka kurung negatif 2/3 tutup kurung Tapi kan simak. pangkat 5 sama dengan buka kurung negatif 2/3 tutup kurung kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Fitriana dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang beranggotakan Alwa, Rahma, Opik, Devan, dan Adam. Bentuk perkalian dari perpangkatan 2 pangkat 4 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Nilai dari perpangkatan 2 pangkat 4 adalah 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha dari kelompok A ingin bertanya, berapa nilai dari perpangkatan 4 pangkat 5? 4 pangkat 5. Pertanyaan dari kelompok 1, apa itu Berapa hasil dari berapa hasil dari 4 pangkat 5? 4 pangkat 5 adalah 4 kali 4 kali 4 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 1024. Oke? Sudah ya? Silakan. pertanyaan kelompok 2. Berapa hasil dari 10 juta? 10 juta dihasilkan 10 pangkat 7 seperti 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 dan kali 10 sebanyak 7 kali. Oke, tepuk tangan dulu. Baik. Jadi pembelajaran pada hari ini tentunya kalian sudah ada gambaran dan sudah memahami
kita simpulkan saja bahwa hari ini kita mempelajari yang sudah dipelajari tentang apa saja. Kemudian apa lagi? Ekspresi juga ya. Kemudian yang apa? Ya. Jadi itu ya. Jadi dari materi-materi yang sudah disampaikan tadi tentunya bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Tidak Pak. ada. Oke, kalau tidak ada, kesimpulannya Bapak minta kesimpulan dari tiap kelompok ini menyimpulkan. Dari pembelajaran kali ini bisa mengetahui tentang bilangan pangkatan, terus dengan cara-cara menghitungnya dan mendapatkan antar teman Oke. berdiskusi. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Kemudian silakan kelompok 2 menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Silakan siapa yang mewakili? Sebutkan namanya siapa? Sony Ardiansyah. Hari ini pembelajaran yang sangat mulia dan ini bisa memahami bilangan pangkatan dan sangat senang bisa berdiskusi sama teman-teman dan kerja kelompok. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Kerjasama diskusi ini kita bisa memahami bilangan perpangkatan, langkah-langkah perpangkatan dan mengetahui bilangan basis dan eksponen. Ya. Itu? Oke, tepuk tangan dulu. Itu untuk menambah wawasan kalian. Ya. Jadi tidak hanya mengandalkan dari penyampaian gurunya, kalian bisa sebagai pelengkapnya adalah silakan browsing untuk referensi baik melalui buku maupun media-media yang lain tentunya yang berkaitan dengan mapel pelajaran matematik. Kerjakan di rumah, tentunya nanti pada link yang kedua sudah yang Bapak share di PA itu ini, silakan cek dulu di bawah kalian itu apakah ada sampah atau tidak. Silakan. Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada itu tolong nanti baik awal maupun akhir silahkan cek karena yang namanya kesehatan itu adalah utama ya. Iya, Pak. Apalagi dengan situasi yang seperti ini. Itu ya. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, Bapak bangga kepada kalian. Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang masalah bilangan berpangkat negatif dan positif, kemudian kita nyambung dengan yang namanya bentuk akar ya. Kali ini kita bersama-sama dengan PPK. PK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Bapak hari saja kegiatan pada ini kita ucapkan alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.